tadi dirugikan. Pak apa tadi? Pak Iman dirugikan. Apalagi kami dilaporkan. Hanya karena seorang presiden yang nggak berani menunjukkan ijazahnya. Oke. Tapi Pandi nggak mau kan menunjukkan ijazahnya kan? Silakan. Begini. Ya. Pandi mau nggak menunjukkan ijazah? Nggak mau kan? Nggak mau dong. Nggak mau. Ngapain nunjukin? Nggak mau. Bang Risman, oke saya tanya gini. Saya tanya buat Anda. Anda sudah mengatakan Jokowi dengan nada Anda lulusan Kalau mana? person nggak usah, kalau Nah, pejabat saya tanya sama publik kamu. wajib. Ya, Yamaguchi Daigaku. Sumimasen. Yamaguchi Daigaku. Ya, Anda bisa tunjukkan. Anda bisa dengan Roni Teguh. Oke? Adono PC Sumantri. Tunjukkan untuk Yamaguchi Daigaku no. Makanya saya Maksudnya apa? Oke, basta. bentar dulu, Mas. Maksudnya apa, Bang Adi? Menuntut tak saya. Satu ruangan tertawa. Mereka mencemooh logika sesat yang dibangun relawan Jokowi Mania dan kawan-kawan. Bagaimana tidak? Tema debat adalah apakah ijazah Jokowi asli atau tidak. Namun alih-alih menjelaskan alasan kenapa relawan Jokowi percaya bahwa ijazah Jokowi asli, mereka justru melakukan logical fallacy, yaitu sebuah tindakan penyesatan logika berpikir dengan menyerang pribadi lawan bicara untuk mengalihkan akar permasalahan. Ini adalah ibarat seorang yang melaporkan pejabat yang melakukan korupsi, namun bukan koruptornya yang diinterogasi, justru pelapor yang kemudian berbalik dituding koruptor. Logika yang benar-benar aneh. Apakah ini menunjukkan bahwa para pembela ijazah Jokowi benar-benar panik menjelang uji perkara khusus di Bareskrim? Tonton video ini sampai selesai, dan lihatlah betapa memalukan logika yang dibangun para relawan ini. Dari berbagai media, kita bisa melihat jejak seorang Rismon Sianipar melakukan serangkaian penelitian uji forensik sesuai dengan keahliannya untuk menguji apakah ijazah Jokowi asli atau palsu. Dokumen yang diuji adalah dokumen digital ijazah Jokowi yang diposting oleh kader PSI Dian Sandi Utama. Untuk mendukung argumentasinya, Rismon mendatangi UGM. Di perpustakaan UGM, Rismon melakukan penelitian dokumen analog skripsi Jokowi yang disimpan di perpustakaan. Menurut Rismon, jika skripsi Jokowi palsu, maka otomatis ijazahnya juga palsu. Dari serangkaian penelitian ini, Rismon menyimpulkan bahwa ijazah Jokowi palsu. Dari rekam jejak seorang Rismon Sianipar, kita bisa mengetahui bahwa Rismon Sianipar sudah menjalankan profesi sebagai ahli digital forensik lama sebelum ijazah Jokowi muncul. Pada tahun 2016, Rismon Sianipar muncul di pengadilan sebagai saksi ahli dalam kasus yang menghebohkan dan viral saat itu, yaitu kasus sianida yang melibatkan Jessica. Pada bulan September tahun 2024, Rismon juga tampil di pengadilan menjadi saksi ahli dalam kasus Vina Cirebon. Dalam dua kasus besar ini, Rismon tampil menyoroti cara pembuktian jaksa dan saksi ahli kepolisian yang menurutnya tidak sesuai kaidah pembuktian uji forensik digital. Menariknya, dalam kasus Jessica Wongso, Rismon Sianipar kala itu berseberangan dengan ahli telematika Roy Suryo. Dari berbagai rekam jejak ini, membuktikan bahwa Rismon bukanlah orang baru di dunia pembuktian uji forensik digital. Dia bukan orang dadakan yang ingin numpang tenar dalam kasus ijazah Jokowi. Serangkaian penelitian dan ditambah background sebagai seorang ahli, menunjukkan bahwa ada masalah besar yang harus diluruskan dalam kasus ijazah Jokowi. Kasus ijazah ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan melihat, meraba dan melakukan serangkaian wawancara dengan pihak tertentu. Ada proses ilmiah yang seharusnya tidak diabaikan. Sayangnya, sejauh ini, para pembela Jokowi yang tampil di media, belum ada satupun yang melakukan pembuktian ilmiah sama seperti yang dilakukan Rismon Sianipar dan kawan-kawan. Mereka tidak mampu menunjukkan bahwa font huruf Time News Roman yang dipakai di lembar pengesahan skripsi Jokowi sudah ada sebelum tahun 1985. Mereka tidak bisa menunjukkan bahwa berdasarkan analisis aplikasi digital, foto di ijazah Jokowi identik dengan foto Jokowi sekarang. Mereka tidak bisa membuktikan bahwa Kasmujo benar-benar pembimbing skripsi Jokowi. Yang bisa mereka lakukan sejauh ini hanya membangun narasi kekanak-kanakan, marah-marah di media, dan lebih fatal lagi mereka melakukan pelanggaran hukum dengan menyerang pribadi para penggugat ijazah Jokowi, seperti kelakuan Wakil Ketua Umum Projo, Andi Saya kan? Begini. Pandi mau nggak menunjukkan ijazah? Nggak mau? Nggak mau dong. Nggak mau. Ngapain nunjukin? Nggak mau. Bang Risman, oke saya tanya gini. Saya tanya buat Anda. Anda sudah mengatakan Jokowi dengan nada Kalau person nggak usah, kalau Nah, pejabat saya tanya sama publik kamu. wajib. Ya, Yamaguchi Daigaku. Sumimasen. Yamaguchi Daigaku. Ya, Anda bisa tunjukkan. Anda bisa dengan Roni Teguh. Oke? Adono PC Sumantri. Tunjukkan untuk Yamaguchi Daigaku no. Makanya saya Maksudnya apa? Oke, basta. Bentar dulu, Mas. Maksudnya apa, Bang Adi? Tentu saja ini menjadi bahan cemoohan para mahasiswa yang hadir. Bagaimana mungkin ketika tema debat adalah apakah ijazah Jokowi asli atau palsu, tetapi Andi Aswan justru menyerang Rismon dengan tudingan bahwa ijazah Rismon juga patut dipertanyakan. Apakah jika ijazah Rismon Sianipar palsu maka otomatis menggugurkan klaim kepalsuan ijazah Jokowi?
Dalam dunia hukum, cara debat seorang relawan Jokowi mania ini disebut ad hominem, yaitu melemahkan posisi penggugat atau lawan bicara secara membabi buta, dan sekaligus melakukan red herring, yaitu pengalihan isu, agar tema utama debat diabaikan. Dengan mengalihkan perhatian publik dari substansi tuduhan terhadap ijazah Jokowi ke masalah pribadi Rismon, mereka menghindari inti perdebatan. Dari sinilah kemudian publik bisa menilai bahwa pembelaan para relawan Jokowi ternyata hanya pembelaan atas dasar fanatisme buta semata. Mereka tidak punya data yang bisa membuktikan bahwa ijazah Jokowi asli. Pembelaan mereka hanya atas kepentingan. Dan ini juga sekaligus menjadi pertanyaan, apakah pengangkatan Ade Armando baru-baru ini sebagai komisaris salah satu perusahaan BUMN adalah salah satu bukti bahwa ada kompensasi di setiap pembelaan yang dilakukan para relawan dan buzzer.